Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 1 bulan September tahun 2022, bersama dengan saya, Pendeta Aji Santoso Mitalimpah, akan mengajak kita di dalam pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2022, yaitu Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23, yang dimana di bawah judul perikop Yusuf di rumah Potifar. Namun Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita rendahkan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, waktu demi waktu boleh kami terima dan jalani di dalam setiap sukacita bahkan duka cita. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan membaca dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan boleh nyatakan roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi pekerti, supaya kami boleh memahami, terlebih kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras,
Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalnyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalnyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian bunyi dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, di mana menceritakan tentang kehidupan seorang yang bernama Yusuf, yang dimana ia telah dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail, dan orang Ismail itu membawa ke Mesir dan dijual kepada Potifar, seorang pengawal istana Firaun, kepala pengawal raja. Apa yang telah terjadi dengan Yusuf setelah sampai di Mesir dan bekerja di dalam istana Firaun? Apakah hidupnya akan lebih baik? Nah, inilah yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, di dalam pasal yang ke-39, di mana Yusuf menghadapi 4 kali ujian kehidupan, yang dimana yang pertama, hidup di negeri orang Mesir atau orang asing dan bekerja di istana raja. Dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, bisa dilihat ujian yang dihadapi oleh Yusuf adalah hidup di negeri asing atau Mesir. Kehidupan di Mesir tentu berbeda dengan kehidupan bersama kedua orang tuanya. Apalagi ia harus bekerja sebagai budak Potifar, kepala pengawal raja Mesir. Pasti tidak mudah, bukan? Tetapi dalam ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Dengan kata lain, Yusuf dapat melewati masa sulit itu. Yang kedua, menghadapi godaan seksual. Yusuf berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, karena istri Potifar terus-menerus membujuk Yusuf untuk tidur bersama. Walaupun setiap hari Yusuf mendapat godaan seperti ini, tapi ia tidak tergoda sama sekali. Bahkan dari mulutnya keluar perkataan yang sungguh luar biasa ini. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Istri Potifar tetap tidak melepaskan dia dan mulai memperkuat aksinya dengan menggoda. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-12 yang berkata, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Akhirnya ujian kedua ini pun dapat dilewatinya dengan tidak berbuat dosa. Yang ketiga, difitnah oleh istri Potifar. Karena tidak berhasil mendapatkan Yusuf, istri Potifar malu, menjadi marah dan memfitnah bahwa Yusuf mau mencemarkan dia. Meskipun difitnah, Yusuf tetap memperlihatkan ketegaran dan ketenangan dalam menghadapi situasi ini. Ia tidak melawan, tapi menerima keadaan itu. Sepertinya ia kalah, tapi sebenarnya ia tidak kalah. Ujian ketiga ini pun dapat dilewati dengan baik, walaupun akhirnya ia harus masuk ke dalam penjara. Nah, ujian yang keempat ialah hidup bersama dengan tahanan raja di penjara. Ujian keempat Yusuf
harus tinggal di penjara bersama tahanan-tahanan raja lain. Hidup di dalam penjara tentu sulit, tapi Yusuf hidup di dalam penjara, ia mampu melewatinya dengan baik karena kepala penjara suka kepadanya. Bahkan ia mendapat kepercayaan dari kepala penjara itu, dan kepala penjara pun tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang membuat Yusuf bisa bertahan dalam menghadapi ujian-ujian yang berat tadi? Yang pertama ialah ada penyertaan Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan itulah yang memampukan Yusuf dapat bertindak dengan benar. Yusuf tahu bahwa Tuhan menyertainya sehingga ia tidak bersungut-sungut dalam menghadapi berbagai ujian hidupnya. Dari saudara-saudaranya menjual dia sampai difitnah masuk penjara, Yusuf tidak pernah bersungut-sungut karena ia memiliki kesaksian hidup yang baik. Dengan penyertaan Tuhan dan menghadapinya tanpa bersungut-sungut, maka Yusuf bisa melewati berbagai ujian di dalam hidupnya. Yang kedua, karena selalu bersandar dan berpegang pada firman Tuhan, serta Tuhan senantiasa ada di dalam hatinya. Dari manakah kita tahu bahwa dalam hati Yusuf selalu ada Tuhan? Dari perkataannya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ketika godaan datang, Yusuf ingat ada Tuhan dan takut akan Tuhan, sehingga ia tidak berbuat dosa dan menolak dosa itu. Yang keempat ialah karena Yusuf tidak pernah memakai caranya sendiri untuk menyelesaikan ujian yang dia hadapi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dari ayat yang ke-6 kita tahu dia bukan orang yang lemah, tapi seorang yang gagah, kuat, dan tam. Tetapi dalam menghadapi segala sesuatu, ia tidak mengandalkan kepintaran dan kekuatannya sendiri. Ia selalu menunggu waktu Tuhan dan terus menjalaninya dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama-sama ini, pelajaran penting dari bagian ini juga mengingatkan kita bahwa walaupun ada penyertaan Tuhan, selalu bersandar dan berpegang teguh pada firman Allah. Bahkan hati kita selalu ada Tuhan. Bukan berarti tidak ada persoalan di dalam hidup kita. Cerita kehidupan Yusuf memberitahukan kepada kita, semakin Yusuf mempercayai Tuhan, semakin berat tantangan yang harus dihadapi. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia selalu setia dan taat kepada Tuhan. Ia yakin bahwa rancangan Tuhan dalam hidupnya tidak pernah salah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita belajar dari kehidupan Yusuf, sehingga apapun ujian yang akan kita hadapi, pasti kita akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan, menguatkan iman dan pengharapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita rendahkan hati kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kebenaran firman-Mu boleh diperdengarkan kepada kami hamba-hamba-Mu. Biarkanlah kebenaran firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga boleh menguatkan iman pengharapan kami. Terlebih juga kami boleh menerapkan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap aktivitas, pekerjaan, tugas tanggung jawab, serta pelayanan hidup kami.
sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan selalu. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama-sama menyatukan setiap harapan, keinginan, pinta, serta doa kami. Kami naikkan doa kami kepada bangsa dan negara kami, Indonesia. Mari Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam kedamaian, kami boleh hidup dalam kesejahteraan, kami boleh hidup dengan damai sejahtera. Jauhkan kami dari kriminalitas, lindungi kami dari berbagai bencana alam, sehingga kami boleh tetap selalu terjaga di dalam kuasa kasih pertolongan Tuhan. Begitu juga ya Bapa, berkati pula para pemimpin-pemimpin kami, yang dimana dalam kehidupan mereka mengatur dan merencanakan demi kesejahteraan Indonesia ini. Tuhan boleh memberkati, nyatakan roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi pekerti kepada mereka. Entah itu mereka yang dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah. Kami yakin dan percaya Tuhan nyatakan hikmat, kemurahan Tuhan kepada mereka di dalam tanggung jawab mereka masing-masing. Berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan selalu kepada mereka ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, berkati gereja-Mu dimanapun berada, terkhususnya gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan boleh memberkati setiap visi dan misi. Tuhan juga boleh memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan, sehingga apapun yang boleh dikerjakan boleh semata-mata hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa kepada para pelayan-Mu yang menyerahkan hidup dan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Entah itu dari para pendeta, penatua diakon, para evangelis, penginjil, vikaris, guru sekolah minggu, guru agama, mahasiswa PPL, dan siapapun mereka ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam di dalam kehidupan mereka. Tuhan menopangkan tangan dalam hidup mereka dan memberkati mereka, sehingga dalam kehidupan mereka nama Tuhan semata-mata yang dipuji dan dipermuliakan. Begitu juga ya Bapa, pada saat ini kami ingin bersama-sama naikkan harapan, doa dan perintah kami, terkhusus kepada jemaat-Mu, yaitu jemaat Pandohon Iman Tahujan Ontu. Mari Tuhan juga boleh memberkati jemaat-Mu ini, memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada di dalamnya. Tuhan juga boleh memberkati setiap rancangan-rancangan yang mereka lakukan, sehingga di jemaat-Mu ini begitu banyak orang-orang yang dimenangkan di dalam Kristus dan dimeteraikan di dalam Engkau ya Bapa, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan selalu. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa tidak pernah tinggal diam. Tuhan memberkati setiap apapun yang hendak dicapai dan hendak dilakukan. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa tutur mulut lidah kami sangatlah terbatas di dalam mengucapkan segala pinta dan harapan kami. Namun kami yakin dan percaya Tuhan sudah lebih tahu, karena Tuhan telah merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Nyatakan dan teguhkan setiap iman pengharapan kami, supaya kami boleh menjalaninya ya Bapa dengan penuh sukacita, bahkan dalam setiap duka cita. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, inilah harapan pinta doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bukan dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau puji kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.